Pemirsa, obligasi Medco Energi Internasional disambut pasar dengan penuh apresiasi. Medco juga berkomitmen membangun pembangkit energi yang ramah lingkungan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Medco Energi bersama Kepala Riset Samuel Sekuritas, Surya Dharma. Selamat pagi, Pak Surya. Pagi, Cakri. Baik, kita ini seperti melanjutkan apa yang sudah sempat kita bahas beberapa minggu lalu ya, terkait apa yang dilakukan Medco Energi. Yang menjadi highlights adalah melakukan ekspor begitu listrik terhadap Singapura. Nah, ini kaitannya dengan obligasi Medco Energi sendiri. Penilaian Anda atau analisis Anda setelah Medco sudah menerbitkan obligasi ini, what next begitu, dan seperti apa prospeknya yang nanti akan bisa diraih oleh perseroan, oleh Medco? Ya, kalau keberhasilan menerbitkan obligasi ini kan berarti kan adanya kepercayaan ya, orang masih berani membeli obligasi dari Medco, berarti kan ada kepercayaan di situ kan. Karena Medco itu sebetulnya juga selain yang 400 juta US dollar, ya, 400 juta US dollar, juga baru saja melakukan penerbitan obligasi yang dalam bentuk rupiah kan waktu September ya, yang jumlahnya sekitar 1 triliun ya, merupakan tahap satu lah dari 4 triliun ya. Memang Medco ini kan perusahaan yang kan banyak sekali untuk mungkin udah blok-blok lain atau misalkan berinvestasi di tempat lain, ya membuat Medco selalu akan memerlukan besar ya. Nah, ini memang kita perlu lihat ini sebetulnya dipakai buat apa gitu. Ini kan kalau dari mereka kan untuk membayar utang ya, untuk tempo gitu ya, yang siap mungkin ya. Jadi mungkin kita mesti perhitungan juga. Baik. Nah, ini tadi sempat disinggung juga nilai sebesar 400 juta USD dengan tenor 7 tahun, bunga yang 6,95%. Bagi pasar sendiri, apakah ini cukup atraktif begitu? Kalau dilihat dari triliun ini kan cukup besar ya. Iya. Tetap atraktif karena saya lihat juga 5% kan nggak rendah juga ya, itu mungkin yang membuat menarik buat investor ya. Tapi tentu saja dari Medco sendiri berarti kan ada beban bunga yang cukup tinggi di situ ya. Walaupun kalau kita lihat memang penurunan suku bunga ini membuat mungkin penerbitan obligasi yang saat ini mungkin lebih rendah dibandingkan penerbitan sebelumnya gitu ya bunganya. Baik, kalau untuk beberapa lembaga pemeringkat yang memberi poin positif terhadap Medco Energi sendiri, ini berpengaruh juga tidak Pak terhadap sentimen dari pasar atau bagaimana investor melihat Medco Energi begitu ke depannya? Ya, kalau biasanya kalau ratingnya semakin rendah itu kan berarti kan kemungkinan kuponnya lebih tinggi gitu kan, karena resiko dari perusahaan dianggap lebih tinggi gitu ya. Iya, lebih besar. Jadi selama ratingnya cukup bagus, tentu saja bond itu menjadi lebih rendah ya, jadi positif buat si perusahaan sendiri gitu. Kalau kita perbandingkan dengan obligasi rupiah ya, yang waktu September itu yang 3 tahun itu sekitar 7,85% kalau saya salah ingat ya. Kalau yang 5 tahunnya itu sekitar 8,5% ya. Itu sebagai perbandingan ya, yang rupiah ya dengan yang. Dan yang 7 6,9 ya, dan yang 7 tahun 6,95% ya. Baik, tapi kalau untuk secara umum kondisi dari pasar surat utang saat ini seperti apa Pak? Momentumnya tepat tidak sebenarnya langkah yang diambil oleh Medco Energi untuk melakukan ini? Kalau dilihat kan penerbitan obligasi ini sebetulnya kan untuk korporasi ya, dengan obligasi seperti ini kan mungkin juga dapat dibilang kan masih nggak terlalu banyak ya, mungkin minatnya masih tinggi berarti kan, karena supply-nya mungkin nggak terlalu besar. Sekarang ini kan 400 juta ini kan sekitar berapa tuh, 6 triliun ya, 6 triliun kan lumayan besar juga ya, dan itu bisa terserap gitu ya. Tapi memang yang saya ingin tahu dari Medco ini sebetulnya kan mereka juga berencana akan melakukan right issue gitu ya. Jadi saya sempat bertanya-tanya juga nih dengan penerbitan obligasi yang cukup tinggi ini, dan juga akan disertai dengan right issue, sebetulnya tujuan ke depannya itu akan investasi atau apa gitu ya. Karena nilainya kan cukup. Ya, betul. Dengan 400 US dollar dan juga akan melakukan right issue begitu. Kira-kira capaian dana yang diperoleh akan ada target seperti apa begitu ya Pak Surya ya? Betul. Baik, kita ke
Baik, kita ke komitmen dari Medco Energi terkait energi baru terbarukan begitu ya. Anda sendiri melihat proyek EBT dan PLTS Medco yang dilakukan di Kepulauan Riau, salah satunya di Pulau Bintang begitu. Ini seperti apa prospeknya nanti? Yang menarik juga sih sebetulnya kan ini kan sesuatu hal yang kita baru juga biasa kan misalnya ekspor listrik gitu ya. Ini mungkin karena posisi bulan sehingga lokasinya mungkin ada berdekatan sehingga itu teknologi dimungkinkan gitu ya. Jadi ini suatu hal yang menarik juga sih sebetulnya ke depannya ya. Oke, baik. Dan kemitraan dengan Pacific Light Power dan juga Salim Group ini sestrategis apa Anda melihatnya? Kalau saya lebih melihatnya kepada komitmen dari mungkin Salim Group gitu ya, yang mungkin kita kenal sebagai grup yang memiliki dana yang cukup kuat gitu ya. Ada komitmen dari mereka itu membuat kelangsungan dari proyek ini kan menjadi lebih pasti gitu ya. Karena investasi dari ini kan investasi dari Medco ini kan nggak main-main juga ya. Iya, investasi besar, betul. Ditambah lagi. Misalnya, betul. Jadi misalnya mendapatkan partner yang kita kenal sebagai penyandang yang cukup solid lah selama ini gitu ya. Itu membuat kepastian kepada investor juga yang memiliki saham dari Medco ini. Iya, karena tidak main-main 100 megawatt dengan konsep yang intermittent tanpa terputus begitu untuk mengekspor ke Singapura. Pastinya butuh sokongan investasi yang besar dan sustain begitu ya Pak ya. Kalau Anda lihat dari komitmen Medco terhadap ESG sendiri sejauh ini seperti apa aplikasiannya begitu Pak? Ya kalau lihat dari proyek yang ini juga kan sebetulnya kan dapat dibilang kan lebih ESG lebih ESG lah istilahnya lebih green gitu ya. Ya tapi karena memang ESG ini kan sesuatu yang penting sekarang sehingga banyak sekali perusahaan juga bukan cuma di energi aja gitu ya, di yang lain-lain juga harus melakukan suatu studi atau suatu benchmark terhadap ESG mereka gitu kan. Yang walaupun seringkali orang melihat kan hanya environment-nya gitu, I-nya gitu kan, tapi S sama G juga itu sangat penting ya. Jadi saya lihat sih memang banyak sekali perusahaan-perusahaan itu melakukan itu menjadi hal yang penting sekarang. Karena banyak sekali investor maupun investor dalam bentuk saham maupun investasi dalam bentuk obligasi itu melihat hal itu gitu. Jadi kalau misal skor ESG-nya bagus dengan sendirinya juga mengikuti ya. Oke, gitu. Baik. Sekarang harus melihat ada istilahnya ada predikat ESG atau tidak pada sebuah emiten ini akan bisa memberikan efek positif begitu terhadap sebuah emiten. Kalau kita berbicara soal tambang dengan sumber daya dari fosil begitu, masih banyak juga beberapa negara mungkin secara global yang masih belum sepenuhnya ingin berpindah, masih ingin menggunakan fosil. Salah satunya China juga seperti itu. Nah, Anda melihat prospek dari sektor tambang sendiri dengan fosil seperti apa, Pak? Kalau misalnya Medco nampaknya lebih fokus terhadap EBT saat ini. Fosil itu kan nggak bisa dalam satu hari gitu Betul. Karena kebutuhan itu kan selalu ada gitu ya. Walaupun misalnya kayak China itu sudah mulai mengurangi gitu ya. Tapi karena karena permintaan keperluan listrik misalnya di sana juga masih cukup tinggi, akhirnya juga mereka kan tidak bisa begitu aja melepas gitu kan. Karena kan power plant itu kan misalnya kayak power plant itu kan nggak bisa dikonversi seperti itu aja kan. Seperti Indonesia, contohnya Indonesia kan setelah 35.000 megawatt program itu selesai kan katanya kan mereka juga PLN juga nggak mau itu nggak mau memakai fosil lagi kalau bisa power plant misalnya kan. Tapi itu kan sesuatu yang secara bertahap ya, yang tidak mungkin dilakukan secara mendadak. Dan biasanya biaya non fosil itu kan saat ini itu lebih tinggi biasanya. Baik. Meskipun EBT ini cukup strategis begitu di pasar, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa perseroan atau usaha dalam sektor pertambangan dari fosil menuju EBT ini memang butuh proses tahapan begitu ya Pak ya. Baik, Pak Surya, kita masih akan membahas terkait pergerakan saham dari Medco di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi.
Kembali di Corporate Action, pemirsa, PT Medco Energi International Tbk resmi menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak kuartal 4 1994. Rekan Julita Telambano akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Julita, silakan. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, bergerak di sektor energi, PT Medco Energi International Tbk telah menjadi salah satu emiten yang konsisten menunjukkan kinerja positifnya. Kita simak datanya bersama pemirsa. Kita lihat PT Medco Energi International Tbk, kodenya MEDC, pencatatan sejak 12 Oktober 1994 masuk ke papan utama, bidang usahanya crude petroleum and natural gas production, sektornya energi, subsektornya minyak gas dan batu bara, industrinya masuk ke minyak dan gas. Dan selanjutnya pemirsa, kita lihat siapa saja yang memegang saham Medco Energi International ini. Saham mayoritas dimiliki oleh PT Medco Daya Abadi Lestari, yaitu sebanyak 51,5%. Ini grafiknya yang berwarna biru kita lihat, atau 12,94 miliar lembar saham. Kemudian Diamond Bridge Pte Ltd memiliki 21,46% saham. Masyarakat memiliki 26,76% saham atau 6,72 miliar lembar saham. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan dari nilai saham Medco Energi ini sejak awal tahun. Kita lihat di sini dari grafiknya sendiri cenderung fluktuatif. Nah, awal tahun dibuka di Rp725 per lembar saham, kemudian turun ke 695. Pada bulan Maret turun lumayan signifikan ke 575. Kemudian kembali naik ke 720 pada bulan Mei. Pada bulan Juni masih di level 700-an di Rp735 dan pada bulan Agustus anjlok ke Rp450 per lembar saham. Kembali naik pada bulan Oktober di 625, kemudian November di 555, cenderung turun dari bulan sebelumnya. Dan pada 16 November ini tercatat di Rp560 per lembar sahamnya. Yaitu dia pemirsa sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Cakri. Baik, terima kasih Julita. Kembali ke Pak Surya Dharma. Pak Surya, langsung saja, ini rekomendasi Anda untuk saham Medco sendiri seperti apa, Pak? Ya, Medco itu sebetulnya sekarang diperdagangkan kan di bawah book value dia ya. Sekitar 0,9 kali ya. Jadi book value dia mungkin sekitar 600-an. Yeah. Jadi harusnya sih memang valuasinya mungkin di 700-an lah ya, harusnya sih ya. Okay. Apalagi kalau kita lihat kan anak perusahaannya Aman itu sekarang kan udah mencatatkan profit ya. Kalau tahun lalu itu kan masih seringkali mengalami kerugian. Jadi uniknya Medco ini kan karena orang susah memprediksi labanya gara-gara di operasionalnya profit, tapi di anak perusahaannya gara-gara Aman itu mengalami kerugian gitu ya. Jadi itu biasanya susah ketebak di situ gitu kan. Jadi di bottom line yang susah. Nah, tapi kalau dengan Amannya udah mulai positif, udah mulai profit, itu harusnya sih menjadi lebih positif gitu ya. Tapi memang isu dari Medco ini kan sebetulnya kan selain dari penerbitan obligasi ini yang cukup besar, mereka juga kan berencana ingin melakukan right issue ya. Jadi orang-orang itu biasanya seringkali negatif gitu ya. Kalau misalnya ada perusahaan melakukan right issue itu, karena mereka harus menambah kembali investasinya kalau tidak mau terdilusi gitu ya. Jadi memang mesti ada kejelasan bahwa right issue dan obligasi ini sebetulnya kedepannya itu dipakai untuk apa? Untuk investasi atau apa gitu kan? Karena itu menjadi suatu kejelasan untuk Medco sendiri ya, bisnis kedepannya seperti apa gitu. Oke, siapa tahu bisa mendongkrak lagi harga dari Medco begitu. Tapi jadi rekomendasinya untuk Medco untuk jangka pendek saja begitu. Apa yang bisa direkomendasikan kepada para pelaku pasar? Minimal sih harusnya di book value dia ya, minimal harganya kan. Apalagi dari segi price earning juga dia paling 10 kali ya kalau saya. Itu cukup murah juga sebetulnya ya. Cuman karena isu-isu tadi membuat harganya agak tertekan ya belakangan ini gitu. Baik, Pak Surya Dharma, Kepala Riset Samuel Sekuritas, terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di Corporate Action. Salam sehat. Salam sehat. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali.